Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gembira dari hasil survei DTSCN dan penggunaan data baru penerima bansos yaitu DTSCN membuka peluang pemilik kartu KIS PBI. BPJS gratis berpeluang mendapatkan bansos seperti bantuan PKH, BPNT, kartu KIP, dan bantuan beras 10 kg, bantuan modal usaha di tahun 2025 bagi pemegang kartu BPJS KIS atau PBI yang memenuhi persyaratan. Terdapat berbagai bantuan yang disiapkan, disesuaikan dengan tingkat kesejahteraan pada basis data bantuan sosial yang digunakan di tahun 2025. Menteri Sosial ungkap instruksi Presiden Prabowo, satukan data penerima bansos untuk penyaluran bantuan yang tepat sasaran. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul, Jakarta Pusat pada hari Selasa 24 Desember 2024 menyampaikan bahwa Kemensos akan melakukan penyesuaian khususnya terkait penambahan jumlah penerima bansos mengikuti data terbaru. Salah satunya, Mensos berencana untuk mengusulkan penambahan cakupan bansos bantuan pangan non-tunai BPNT agar juga diperuntukkan untuk membayar iuran BPJS PBI yang selama ini rekomendasi penerimanya diberikan oleh Kemensos kepada Kementerian Kesehatan. Kami akan lapor nanti ke Presiden. Di antaranya ada keinginan bansos yang untuk pangan non-tunai itu bisa digunakan untuk membayar iuran PBI. Itu banyak aspirasi gitu. Nah, ini nanti kami coba akan lapor. Kemudian juga kami akan koordinasi dengan Menteri Kesehatan. Apa boleh? Katanya. Pada periode triwulan kedua tahun 2025, pemerintah akan menggunakan data tunggal terpadu sosial ekonomi menggantikan data DTKS sebagai basis data untuk penyaluran bantuan sosial dan atau pemberdayaan. Seperti program Keluarga Harapan PKH, bantuan sosial pangan, bantuan cadangan beras 10 kg, hingga Kartu Indonesia Pintar KIP, Kartu Indonesia Sehat KIS. Penggunaan sumber penerima bansos DTSCN yang diyakini lebih akurat dan lebih update memberikan peluang bagi penerima bansos PBIJK atau penerima bantuan iuran jaminan kesehatan untuk mendapatkan bansos lain seperti PKH, program Keluarga Harapan, dan BPNT, bantuan pangan non-tunai. DTKS merupakan basis data utama yang digunakan pemerintah untuk menentukan penerima bansos termasuk PBIJK. Penggunaan DTSCN sebagai basis data berisi informasi tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk penerima bantuan sosial, sehingga sasaran penerima bansos sangat ditentukan dari informasi sosial ekonomi setiap individu maupun keluarga yang ada pada DTSCN. Nah, oleh karena DTSCN digunakan sebagai dasar untuk menentukan penerima bansos, maka penerima PBIJK yang sudah terdaftar di DTSCN memiliki peluang untuk mendapatkan bantuan sosial lain seperti bantuan PKH, program Keluarga Harapan, dan BPNT, bantuan pangan non-tunai, bantuan KIP, bantuan pangan beras, subsidi listrik, dan sebagainya. Namun penting untuk dipahami ya teman-teman bahwa data DTSCN akan terus diperbaharui. Jadi penting bagi masyarakat yang sudah terdaftar untuk memastikan data mereka tetap valid dan sesuai dengan kondisi sosial ekonominya. Selain itu, yang harus dipahami juga syarat setiap program bansos itu memiliki syarat dan mekanisme penerima yang berbeda-beda. Meskipun mereka menggunakan DTSCN sebagai dasar data, namun karena kehidupan sosial ekonomi juga dinamis atau berubah-ubah di setiap saat, maka tidak heran bansos bisa saja datang dan pergi mengikuti pemutakhiran data penerima bansos yang diverifikasi setiap bulannya. Nah, adapun penerima KIS yang berpeluang mendapatkan berbagai macam bansos PKH, BPNT, kartu KIP, dan bantuan beras 10 kg, bantuan modal usaha di tahun 2025, subsidi listrik, dan sebagainya, yaitu jika pada data DTSCN menempati ranking 1 atau ranking 2 dalam pemeringkatan tingkat kesejahteraan yang disebut dengan desil.
Nah, bantuan sosial atau bansos diprioritaskan pada desil 1 dan desil 2 karena kelompok ini dianggap paling rentan dan terdampak langsung oleh gejolak ekonomi. Mereka memiliki tingkat kesejahteraan paling rendah dan membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ada tingkat kemiskinan itu berdasarkan desil 1 dan 2 memiliki pendapatan terendah sehingga mereka dianggap paling membutuhkan bantuan untuk bertahan hidup. Kelompok ini lebih mudah berdampak oleh perubahan ekonomi dan memerlukan dukungan sosial. Oleh karena itu, untuk memastikan ketepatan sasaran, pemerintah memfokuskan bansos seperti PKH, BPNT, Kartu KIP, KIS, dan bantuan lainnya itu diprioritaskan pada desil 1 dan desil 2 diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan sehingga mengurangi resiko kebocoran anggaran. Nah, bagi yang belum sepenuhnya memahami apa itu desil, saya akan mencoba menggambarkan bahwa pada data tunggal terpadu sosial ekonomi akan dilakukan pemeringkatan tingkat kesejahteraan yang mungkin sama dengan pemeringkatan pada DTKS yang diistilahkan dengan desil. Di mana desil ini ada kelompok persepuluhan yang menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga dalam data terpadu kesejahteraan sosial. DTSCN mungkin sama dengan DTKS yang pengelompokannya itu dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu desil 1 untuk rumah tangga yang masuk dalam kelompok 1-10%. Peringkat paling rendah dikelompokkan dalam desil 1. Maka bantuan sosial yang berhak ia dapatkan adalah PKH, KIP, sembako, dan KIS. Desil 2 untuk rumah tangga yang masuk dalam kelompok 11-20%. Pengelompokan dalam desil 2, bantuan sosial yang berhak ia dapatkan adalah KIP, sembako, dan KIS. Desil 3 untuk rumah tangga yang masuk dalam kelompok 21-30%. Nah, desil 3, bantuan sosial yang berhak ia dapatkan adalah sembako dan KIS. Desil 4 untuk rumah tangga yang masuk dalam kelompok 31-40%. Yang berhak ia dapatkan adalah KIP, sembako, dan KIS. Nah, perlu diketahui ya teman-teman mengenai bansos seperti PKH, program sembako, bantuan PIP, KIP kuliah, bansos PBI, KIS adalah semua jenis bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat. Di tahun 2025 pada triwulan kedua akan menggunakan data tunggal terpadu sosial ekonomi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul memastikan bahwa data tunggal sosial ekonomi yang disusun oleh Badan Pusat Statistik BPS kini memiliki standar ukur yang lebih jelas dibandingkan data-data sebelumnya. Dengan adanya data tunggal ini diharapkan program pemerintah bisa lebih tepat sasaran dan memberikan dampak yang lebih efektif bagi masyarakat. Gus Ipul menjelaskan bahwa data tunggal ini bersifat dinamis, artinya data akan terus diperbarui sesuai dengan perubahan populasi seperti adanya penduduk yang meninggal atau pindah tempat tinggal. Menurut Kepala BPS bahwa pihaknya rutin melakukan koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait untuk integrasi data tunggal. Target utama BPS adalah menyelesaikan integrasi data tunggal sosial ekonomi pada tahun 2025 sesuai dengan harapan Presiden Prabowo. Amalia memaparkan bahwa proses penyusunan data tunggal melibatkan 4 tahapan, yaitu penunggalan individu, penunggalan keluarga, pengecekan ulang dengan data lain seperti data PLN dan BPJS Kesehatan. Dan yang terakhir adalah pemeringkatan data untuk memastikan akurasinya. Nah, mungkin bisa dipahami ya teman-teman, bantuan sosial yang bisa didapatkan selain bantuan BPJS gratis atau kartu KIS PBI, terdapat berbagai bantuan yang disiapkan itu disesuaikan dengan tingkat kesejahteraan atau tingkatan perankingan atau desil dalam data tunggal terpadu sosial ekonomi yang akan digunakan pada tahun 2025. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.